kalau nggak ada aral sih ya harusnya Labenia Mata bisa meraih 3 poin. Iya. Nah itu bisa memperlebar jalan kalau rival Skota ngebantu. Karena ngelawannya Napoli kan. Iya. Gue gak mau bilang minta tolong sama AC Milan sih. Gue juga bingung soalnya mau gimana ya mainnya gitu. Tapi kan AC Milan juga punya, masa lo masih mau di peringkat ke-9 aja. Peringkat 9 gak sih? Iya. Iya loh. Iya. AC Milan kan Belum naik lah. Iya. Kemarin tuh. Mau ke Liga Champions gak sih musim depan? 9. Iya kan. Kalau mau ke Liga Champions, ayo dong. Setelah jeda internasional sudah selesai, kita kembali lagi ke Eropa dan di sini akan membahas tentang FA Cup dan juga beberapa pertandingan di liga lain. Dan itu akan menjadi pembahasan di sini di Halftime Break bersama gue Dev Revli dan kembali berdua bersama Bang DJ. Ini kayaknya akan jadi episode terakhir menjelang Lebaran ya? Lebaran. Ya. Tadinya kita tapping gak nih gitu. Soalnya Liga Inggris gak main karena Liga Inggris mainnya tuh setelah Lebaran justru ternyata Bang DJ. Tanggal 2 Tengah Liga pekan ya? Tengah pekan. Waduh gimana tuh kita dari Wonogiri kita siaran atau gimana? Ya tapi untuk sekarang mungkin fokusnya mau ke liga yang bermain di weekend ini dulu aja. Oke. Tapi kalau kita ngobrolin dari FA Cup dulu ya. Iya. Di akhir pekan ini jadi gejolak sepak bola di tanah Inggris memang Premier League lagi tidak bermain di akhir pekan, justru tengah pekan minggu depan ya, pas di season libur lebaran kalau di Indonesia. Betul. Ada FA Cup dan memasuki perempat final. Artinya tersisa 8 tim. Betul. Yang punya kesempatan untuk mengangkat trofi yang katanya ini salah satu turnamen tertua nih. Iya. Iya kan? Dan 8 tim itu kalau nggak salah 7 adalah tim dari Premier League. Iya. Cuma satu yang enggak, Preston North End yang akan menjamu Aston Villa. Nah, tapi rangkaian perempat final FA Cup itu dimulai di Sabtu malam. Iya. Dengan laga seru di Craven Cottage. Fulham Derby London. Ya. Fulham lawan Crystal Palace. Ya, melihat laga FA Cup ini sebenarnya ada beberapa, kalau gue sih nggak semuanya ya kali Bang DJ ya gitu, karena nggak semua, tinggal 4 tuh nggak semua gimana? Iya, justru mungkin kayak cuma 1 atau 2 match aja gitu Bang DJ. Match-nya seru semua kecuali barangkali Preston North End lawan Aston Villa, logikanya Aston Villa harusnya sih, Iya logikanya lolos dong. Tapi kan namanya FA Cup kadang-kadang kejutan. Betul. Apalagi tuh main di kandang sendiri menghadapi tim perempat finalis Liga Champions loh, Aston Villa loh. Pasti ada semangat luar biasa dari para pemain Preston North End, iya kan? Untuk bisa menggagalkan Aston Villa, timnya Unai Emery. Iya. Paling enggak pemain-pemain berusaha tampil maksimal supaya dilirik musim depan pindah ke klub yang lebih besar. Tapi 3 pertandingan lain kan seru deh. Gue sih lebih ke Brighton, Nottingham Forest sama Bournemouth City ya gitu Bang DJ. Fulham Crystal Palace juga seru loh laga pembuka. Iya, cuma catatan dikit aja deh. Fulham tuh lagi luar biasa. Kalau nggak salah sekarang ada di 7 atau 8 besar. Iya, udah di situ aja. Fulham di atas MU. Mati aja. Loh, Fulham itu udah di atas MU, lolos ke perempat final juga ngalahin MU. Oh iya sih, benar. Adu penalti kan di 16 besar di ronde kelima kan. Di Old Trafford nggak sih waktu itu? Di Old Trafford. Di Old Trafford. Dan satu lagi, yang namanya Derby London itu susah ketebak. Musim ini ya di Premier League kedua tim ini sudah main home and away, saling mengalahkan. Lucunya main di Craven Cottage, Fulham kalah 0-2 sama Crystal Palace. Iya. Lah, tapi kalau main di Selhurst Park, Fulham yang menang. 2-0. Artinya ini laga penentuan buat kedua tim siapa yang kira-kira. Terutama di musim ini ya. Di musim ini karena nggak ketemu lagi yang ini final ya. Ini perempat final. Ya harusnya sih dengan situasi Fulham yang juga dalam beberapa pertandingan terakhir mereka di Liga Inggris cukup mengemas poin banyak gitu ya. Yes. Dan nggak tahu kepercayaan diri barangkali lebih karena bisa menyingkirkan Manchester United. Ya mungkin Fulham yang akan menang.
Tapi ya oke lah, Brighton sama Nottingham Forest itu merupakan laga yang rame. Satu karena Nottingham Forest ada di nomor 3 kalau Ya. di liga. Sementara Brighton Brighton udah 7 match pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi belum terkalahkan sejak mereka dibantai Nottingham Forest. 7-0. Nah, kok bisa gitu ya? Kalah 7-0. Habis itu 7 Bermain nih pertandingan 7 pertandingan nih. Brighton 7 pertandingan termasuk dia ngalahin Newcastle United, ngalahin Chelsea di FA Cup. Oh iya. Itu kan dalam rangkaian 7 dalam pertandingan rangkaian itu 7 kan pertandingan, iya betul. nggak kalah. Nggak kalah. Ketemu lagi Sama Nottingham Forest. Mainnya di mana kalau sekarang? di Brighton, di Amex. Di Amex ya? Iya. Bisa nggak gantian menang 7-0? Nah ini makanya tadi itu dia Bang Iya, Dija. Gue ngeliatnya salah satunya match yang cukup seru mungkin ya yang ada di FA Cup tuh ya soalnya ini Brighton sama Nottingham Forest. Dua tim yang memiliki style permainan yang berbeda. Yang satu sangat-sangat fluid lah. Pelatihnya yang paling muda tuh gue lupa namanya siapa. Uzal. Ya itulah. Sesama pertahanannya Nuno Espirito Santo yang cukup solid ya, selalu mengandalkan serangan balik. Dan ini menarik kalau misalnya Brighton nggak bisa menghadapi transisi serangan baliknya dari Nottingham Forest ya bisa kemenangan bisa jadi milik bisa menjadi milik Nottingham Forest lagi Bang Diji. Iya. Yang jelas sih harusnya Brighton akan belajar banyak ya. Belajar banyak dari kekalahan kosong Arsenal ya. Hari itu sebenarnya kan Nottingham Forest bukan tim yang musim ini walaupun mereka ada di ranking ketiga, bukan tim yang sebenarnya kalau menang gede enggak juga. Enggak menang. Ya pernah sih mereka menang mungkin bisa cetak gol 4 gol pernah menang 4-2 atau 4-1 waktu itu. Tapi ya kekalahan 7-0 itu sebenarnya harusnya itu sesuatu yang menyakitkan sih buat si burung camar, ya kan. Sebilannya kan burung camar. Tapi ya sekali lagi kalau kita bicara kepercayaan diri kedua tim sebenarnya ya kondisinya sama-sama oke sih. Iya. Dan ini menjadi laga seru dan mengingat ini perempat final artinya kan mereka hanya menyisakan 2 pertandingan ya, perempat final sama semifinal untuk bisa sampai ke final kan. Iya. Dan salah satu kesempatan untuk bisa meraih gelar musim ini. Karena lihat tadi kontestan praktis tinggal ya Aston Villa dan Manchester City barangkali dan Manchester City ya finalis tahun lalu ya di FA Cup ya, yang mungkin bisa menjadi ganjalan. Tapi kalau menurut lu kayak apa kansnya kedua tim ini? Apakah Nottingham Forest akan kembali menjadi pemenang? Kalau gue bilang iya ya Bang DJ. Maksudnya dari segi kematangan tim harusnya Nottingham Forest sedikit lebih unggul lah daripada Brighton gitu. Dan juga terakhir kan habis menang 4-2 tuh lawan Ipswich ya, lawan Ipswich yang si Anthony Elanga 2 gol kan. Itu juga sebenarnya menjadi salah satu bekal lah buat meskipun ke break sama jeda internasional ya. Jeda break ya, tapi mau gimana pun itu menjadi bekal yang bagus juga buat Nottingham Forest gitu. Ya sedikit mengungguli Nottingham Forest lah gue di match kali ini ya gitu loh. Gitu sih gue kalau untuk Brighton sama Nottingham Forest ya. Tapi kalau gue feeling ini laga bisa sampai adu penalti. Bisa jadi juga. Kan harus adu penalti kan? Kalau misalnya sering karena harus ada pemenang kan. Gak ada pertandingan ulang. Kalau zaman dulu kan FA Cup bisa diulang tuh. Iya. Tapi Brighton juga kalau misalkan dia efektif dan klinikal ya bisa aja merepotkan. Jadi dia dua-dua punya kansnya besar dan juga punya cara mereka masing-masing lah untuk. Ini game 50-50 ya? Game 50-50 bener. Ya siapa aja siapa paling tahu lu. Ya kalau Preston ya kayaknya Aston Villa sedikit diunggulkan. Apalagi kalau Asensio, Rashford ya chemistry-nya makin oke, yang satu bikin. Tapi gue pengen Rashford bikin gol sih. Belum bikin gol deh. Belum bikin gol. Assist-nya lumayan lah. Banyak ya. Ya tapi kalau misalkan sampai Aston Villa kalah sama Preston, buang lagi ya pemain-pemain itu kemarin dibeli. Iya sih. Harusnya Aston Villa. Aston Villa ya. Dan satu lagi adalah Bournemouth City. Ini yang menariknya Dave. Kayaknya di Bournemouth lagi nih. Mainnya di Bournemouth. Enggak, menariknya adalah sebenarnya perempat finalis tadi gue lupa di awal. Itu rata-rata tim papan tengah loh deh. Itu dia makanya. Ya kan? Manchester City aja yang kita bilang ya dia nomor 5 ya sekarang. Iya nomor 5. Nomor 5. Ya dia punya histori dalam 5-6 tahun terakhir ya. Terus ya tuh sejak dipegang Pep lah. Ya kita harus ingat
kekalahan pertama Manchester City musim ini di Premier League kan di tangan Bournemouth gak sih? Iya ya. Kayak Arsenal waktu itu ya gak sih? Arsenal, oh iya deh, Iya kan? iya. Atau ya pokoknya Bournemouth sempat lah dalam satu periode dia bisa ngalahin Arsenal dan Manchester. Yang gue mau ngomong adalah dengan situasi City yang kayaknya sebelakangan juga up and down, Up and down ya, ya. bener up and down. Ya artinya The Cherries, julukan buat Bournemouth, apalagi dia pernah mengalahkan Manchester City musim ini, ya kenapa nggak diulang lagi guys, kan gitu obrolannya. Iya dong. Iya benar. Ya jadi ya ini harus menjadi sesuatu yang harus direspon dengan baik oleh Pep Guardiola bersama pasukannya. Praktis tinggal ini kan kesempatanmu menyelamatkan musim dengan meraih trofi. Meraih trofi benar. Iya kan? Iya. Karena setelah mereka menang di Community Shield kan? Iya kan? Di Liga Praktis. kayaknya nggak juara lah ya. Iya. Masuk 4 besar aja masih harus bisa ngelangkain Chelsea dulu. itu. Chelsea ada nggak sih? Nggak ada. Nggak ada. Fokus Liga Fokus makanya. Liga. Fokus Liga. Enggak, fokus Conference League. Conference League. Iya kan? Ya itu satu. Iya. Di Liga Champions tersingkir di babak playoff, iya kan? Carabao Cup juga udah lama. Iya udah lama. Ya udah Newcastle udah juara gitu kan. Ya udah tinggal di sini. Artinya pemain-pemain yang diturunkan oleh Pep Guardiola nanti harusnya lo menjadi pemain-pemain terbaik dalam tujuan untuk bisa menyelamatkan musim ini dengan ya paling nggak lo final lah. Ya paling nggak final lah ya, biar Iya kan? itu back final kan. Nah, bisa lah kira-kira. Nah kayaknya ini menit bermain buat pemain-pemain muda juga barangkali ada, tapi Bournemouth kan nggak bisa lo Anggap remeh juga kan. anggap remeh juga, walaupun sekarang Bournemouth ada di nomor 9 atau 10 lah gitu kan. Ini dua tim yang memiliki style permainan yang nggak jauh berbeda sih sebenarnya Bang DJ. Apa namanya? Berbeda sih, beda lah. Ya nggak jauh berbeda lah, maksudnya 11-12 gitu maksudnya. Iya, maksudnya cara bermain Bournemouth yang begitu atraktif, sepak bola modern yang sedikit dimodifikasi oleh Iraola juga kan membuat refreshment dari bagaimana sepak bola modern diterapkan kan. Iya. Kita tahu juga Pep Guardiola kan menerapkan sistem permainan yang sama juga yang menyerang lah gitu. Jadi buatku pribadi ya ini dua tim kayaknya bakal ngotot nih Bang DJ. Iya harus ngotot. Iya gitu. Dan jadi ya perlu diperhatikan justru dari sisi Manchester City-nya gitu. Mampu nggak dia nih mempertahankan permainan mereka sendiri dan meminimalisir error-error yang dilakukan lah gitu. Betul. Dan mesti ingat bahwa pemain-pemain terutama lini tengah ke depannya Bournemouth mereka tuh punya kecepatan. Itu dia. Semenyo. Justin Kluivert kemarin habis dipanggil dari timnas Belanda. Iya. Apalagi termotivasi. Iya betul. Ayahnya baru membuat Indonesia menang lawan Bahrain. Iya. Bisa jadi. Kluivert semua nih. Kluivert semua. Iya kan? Iya. Iya loh. Artinya ini main di Bournemouth. Vitality Stadium. Ya bukan laga mudah, tapi bukan berarti Manchester City juga Bisa menang dengan kuat. Oh iya benar. Iya kan? Ya ini mungkin Erling Haaland ya pasti akan bermain semaksimal mungkin kalau diturunkan. Si Umar Masmus juga kan oke gitu ya. Yes. Ya masalah City kan lini belakang ya sampai sekarang tuh lini belakang masih cukup Stabil ya. banyak error lah. Banyak bolong. Iya. Banyak siapapun pemain yang turun kan kok kayaknya nggak termasuk si Akanji kalau lagi main juga. Iya. Kusanov gimana kira-kira? Iya kan terakhir kan dia seri 2 sama lawan siapa ya itu kan salah satu golnya gara-gara sih. Oh yang bunuh diri. Iya. Main juga seri dia mau Uzbek lawan Iran. Iya. 2-2. Kayak mirip sih. 2-2. Iya kan. Tapi prediksi lu gimana? Kalau gue ya, yang lolos ke semifinal, Fulham, Brighton, Aston Villa, Manchester City. Gua kalau gue mungkin berbeda di Manchester City Bournemouth ya. Lu Bournemouth ya? Iya, gue Bournemouth. Iya. Oke juga sih. Iya. Biasa. Jadi sisanya kalau itu yang lolos adalah semua mungkin yang di peringkat ya paling Nottingham Forest lu pilih Brighton. Tadi lu Nottingham Forest. Iya makanya kan kalau ini juga belum ada 5 menit lu bilang Nottingham Forest, sekarang lu sama gue. Aduh, lu udah mikir kampung halaman kayaknya ini. ya kan maksud gue
kemungkinan yang bisa lolosnya gitu. Iya. Kan itu kan jalanan pertandingan nanti bagaimana. Tapi kalau yang lolos kayaknya sih Brighton. Tapi yang jelas ini peluang terakhir Manchester City ya Iya. untuk bisa menyelamatkan musim. Jadi gue yakin Pep Guardiola akan berusaha semaksimal mungkin untuk menemukan ramuan strategi terbaik untuk bisa menyingkirkan Bournemouth dan lolos ke semifinal FA Cup. Yes. Itu dari tanah Inggris Bang DJ. Ya, dari negara yang suka minum teh, kita pindah ke negara yang penduduknya suka minum kopi. Italia. Italia. Serie A main. Giornata ke sudah berapa ya? bermain ya. Giornata ke 30. 30 ya? 30 ya berarti 30. udah setelah minggu depan berarti tinggal 8 match lagi nih Bang DJ. Iya. Persaingan di papan atas masih sangat-sangat ketat Bang DJ. Masih sangat ketat, walaupun Inter Milan, tim yang Leading gua cintai, sedang leading 3 poin ya. 3 poin. Tetapi ingat, yang namanya hujan turun, jalan kadang licin-licin. Kalau ada kulit pisang di depan, lu bisa kepleset. Betul. Kalau lu injak. Kalau lu nggak injak, bisa juga jatuh. Ngeglosor. Asal kaki. Ya, Dev, kemenangan dari Atalanta di Giornata sebelumnya itu memang melambungkan Inter Milan menjadi kapolista, atau kita bilang sebagai pemimpin klasemen sementara dengan selisih 3 poin, karena Napoli kan Seri lawan seri Venezia. sama Venezia, Iya. ya kan, Bang Jai, Bang ya Jai. kan. Nah, pekan ini itu ada laga-laga seru. Sebenarnya Atalanta sendiri kan kita pernah ngobrol ya, dia dalam 5-6 pekan ini tuh ketemu tim-tim Oh iya benar. rumit. Salah satunya Fiorentina nih. Sekarang ketemu Fiorentina. Fiorentina yang ngalahin Juventus 0-3. 3-0. 3-0. Ini bukan pekan mudah lo buat Ladea, Atalanta, ya kan? ya kan? Iya. Buat pasukannya Gasperini Gasperini. menghadapi Fiorentina. La Viola pasti tentu akan berusaha memaksimalkan semua laga. Ini mainnya di mana? Di Fiorentina. Artemio Franchi. Ya ini akan menjadi ujian tersendiri. Apakah Atalanta kan tadinya punya peluang lah untuk bisa, kalau kemarin menang lawan Inter kan paling nggak melampaui Inter Milan karena dia selisih gol lebih baik. Tapi sekarang dia juga gitu, nggak boleh kepleset. Mau mainnya di Artemio Franchi dia harus menang. Emang lucunya Atalanta itu kalau di kandang emang agak rumit dalam 3 pertandingan terakhir termasuk alamat. Sementara kalau di kandang lawan dia bisa menang. Artinya gue mau bilang juga, Fiorentina lu jangan happy. Iya. Siapa Lukman? Ademola Lukman. Ademola Lukman. Gue taunya ingat kalau Lukman tuh yang main. Jangan yang Lukman Ya, itu. jangan yang Lukman itu ya. Bisa lebih sangat tajam. Iya. Dan materi pemain Atalanta kan sebenarnya mengerikan. Oke lah. Iya kan? Daya serang mereka cukup baik. Cukup baik bener. Ledakan. Cara dia menyerang lah. Betul. Cara Atalanta menyerang tuh ya cukup mengerikan gitu kalau gue lihat. Nah, tonton sedikit-sedikit lah. Inter Milan sebenarnya punya peluang untuk bisa paling nggak Nambah poin tuh. bukan hanya nambah poin, memperlebar jarak. Memperlebar jarak ya. Inter Milan ketemu Udinese, main di kandang. Alot gak sih sebenarnya kalau lawan Udinese itu Bang DJ? Gue nggak tahu ya, tapi kalau daging dimasaknya lama sih harusnya udah nggak alot ya. Hah? Udah suasananya rendang banget ini, ya kan? Udah rendang banget. Tapi nggak maksudnya pasti alot. Laga pasti agak gini loh, di Serie A ini agak beda deh. Seperti kan lu pernah nonton Serie A ya, beda ya sama nonton Liga Inggris emang iya. Apalagi klub-klub di Serie A kan mengutamakan pertahanan. Terkenal kan Italia dengan Catenaccio. Artinya itulah menjadi tantangan tersendiri bagi Simone Inzaghi dan pasukannya untuk bisa membongkar lini pertahanan Udinese. Pasti tentu memang lebih diunggulkan Inter Milan, apalagi main di kandang. Oh Ya kan? iya, main di Inter ya. Dan dengan situasi di mana persaingan masih sangat ketat dan kemungkinan semua bisa terjadi, Ya Inter nggak boleh menyia-nyiakan ya. nggak boleh menyanyiakan. Dan ini adalah salah satu untuk mereka ngambil poin penuh. Karena laga-laga berikutnya Inter kan masih main di semifinal Coppa Italia. Kalau nggak salah abis ini ketemu AC Milan, Iya betul. ya kan? Habis itu ketemu Bayern Munich, Nah itu. ya kan? Konsentrasi terbagi. Makanya ini bisa juga terjadi yang namanya rotasi pemain. Apalagi pemain-pemain baru kembali dari laga-laga Jeda internasional. Lautaro cedera ya kalau Gue dengar seperti itu. Tadi melawan Brazil kan juga dia nggak main main kan. Tapi nggak tahu barangkali
bisa pulih lebih cepat, ya kan? Dan tapi tetap gue yakin ini menit bermain akan diatur sangat eh apa ya, sangat custom lah oleh Simone Inzaghi ya, karena tuh di laga-laga tadi. Terutama ketika melihat AC Milan musim ini kita 3 kali main, kita tuh gue maksudnya Iya. fans Inter Ya. belum pernah menang Inter sama AC Milan. Oh iya ya. Iya, Iya iya. iya kan? Iya. Nah, tapi sekali lagi siapapun yang diturunkan oleh Inzaghi, lini tengah Inter tuh menurut gua adalah salah satu kekuatan. Nicolo Barella, Hakan Çalhanoğlu, Erik Iya sih. Mkhitaryan, termasuk si Aslani pemain Albania itu juga merupakan kepingan pilar yang cukup baik gitu. Selain lini belakang yang harusnya kokoh. Gua nggak tahu Bastoni bisa main apa enggak karena kemarin kan dia kena kartu merah Oh yang di match sebelumnya. di match sebelumnya yang lawan Atalanta. Oh iya benar. Ya kan kartu merah yang Bastoni ya. Oh iya. ya, di menit akhir tuh. Ah, 90+5 lagi. Ya, gua nggak tahu bisa diturun apa enggak. Tapi kalau nggak ada aral Inter sih ya harusnya Labenia Mata bisa meraih 3 poin. Iya. Nah itu bisa memperlebar jalan kalau rival sekota ngebantu. Karena ngelawannya Napoli. Napoli kan. Iya. Gue nggak mau bilang minta tolong sama AC Milan sih. Gue juga bingung soalnya mau gimana ya mainnya gitu. Tapi kan AC Milan juga punya, masa lo masih mau di peringkat ke-9 aja. Peringkat 9 gak sih? Iya. Iya loh. Iya. AC Milan kan. Belum naik lah. Iya. Dari kemarin tuh. Mau ke Liga Champions gak sih musim depan? 9. Iya kan? Kalau mau ke Liga Champions, ayo dong. Iya Itu benar. lawannya Napoli, Oh, main Napoli. di Main di Napoli pulang. iya di Stadion Diego Armando Maradona Naples. Nah, gue nggak tahu. Yang jelas Napoli kan memang dalam laga-laga terakhir mereka dalam 8 pertandingan terakhir itu mereka nggak maksimal, Dev. Itu yang membuat mereka tuh turun dari singgasana Serie A, AC Milan ya? Napoli. Oh Napoli. Nah, makanya mereka harus benar-benar bangkit gitu loh. Termasuk mengalahkan AC Milan ini. Ya gue nggak tahu apakah Antonio Conte punya ramuan seperti apa nanti menghadapi AC Milan. Yang jelas ini laga seru dan fans Inter ya itu tadi bukan bermaksud minta tolong sih. Tapi ya masa lu kalau lu mau nggak main sama gue di Liga Champions musim depan ya kan? Ayo dong kalahin Napoli gitu. Kalau dia bisa ngalahin Napoli dan Inter bisa menang lawan Udinese 6 poin deh. Tapi bisa jadi ini pembuktian buat Antonio Conte dan Suatnya kali Bang DJ. Maksudnya kan tadi lo bilang beberapa match sudah nggak Maksimal, Nggak maksimal. banyak bakar poin. ya, terus juga ya mungkin ini bisa, gua nggak tahu ya bisa dibilang mentok atau enggak. Maksudnya kan Napoli kan yang gua tahu kan kayak gitu kan, dia baru bisa juara pun kan waktu musimnya si Osimhen sama pelatihnya Italia siapa sekarang? Spalletti kan waktu masih zaman 2 kedua musim kan? lalu. Iya. Jadi setelah itu kan maksudnya kelihatan, gue sih merhatiinnya Napoli ya udah cuma di rank 2 atau masuk di zona Liga Champions aja gitu loh. Ya nggak tahu ya. Gue sih berharapnya gitu. Ya oke gue katanya. Tapi kan persaingan cukup ramai. Iya. Cukup ramai dan hati-hati loh di bawah itu Atalanta bisa Itu makanya. karena masih 9 pertandingan deh Iya 9 dan kemungkinan itu bisa terjadi gitu. Di Italia ini lagi rame deh untuk lagi masuk rame ke ya. 4 besar. 4 Lu besar. ngeliat Juventus sampai pecat pelatih kan? Pecat pelatih, iya Thiago Thiago Motta. Motta kan diganti Igor Tudor. Igor Tudor. Ya kan? Ya gue nggak tahu ya. Tapi yang jelas ya gue cukup prihatin lah ya. Ya sama Juventus ya. Ya karena Thiago Motta kan sebenarnya pelatih yang musim lalu cukup bersinar yang membawa Cukup Bologna berprestasi masuk ke Bologna. Liga Champions Iya. gitu. Tapi sekarang di Juventus yang kita ngomongin hari ini 2 minggu 3 minggu yang lalu Juventus tuh sempat jadi didengung-dengungan punya kan juara lagi karena selisihnya sempat Oh iya. tinggal 6 poin. Sempet deket tuh ya sama. Terus lawannya Atalanta kan main di kandang tapi dibantai 4-0 dan dalam 2 pertandingan terakhir habis dihajar Atalanta, dihajar Fiorentina, kemasukan 7 gol tanpa bisa bikin gol satupun. Iya. Itu membuat Thiago Motta Dipecat. PHK ya kan. Nah, lucunya tim yang ditinggal Thiago Motta Bologna ini gila sih. Bologna nomor Nomor 4. itu. Juventus lawan siapa pekan ini? Tadi lawan siapa ya? Monza ya? Juve itu Genoa. Genoa. Bologna? Bologna lawan Venezia. Pembuka pertandingan di Giornata 30 ini. Itu bukan Como. Enggak, Venezia. Venezia ya? Como lawan Empoli. Oh iya. Ya itu dia artinya buat Juventus menghadapi Genoa main di kandang ya. Main di kandang. Ya harusnya menjadi momen bangkit
ya ini ujian buat Igor Tudor, dia mampu gak Igor Tudor membangkitkan semangat si Nyonya Tua untuk bisa, ya kalaupun gak juara, matematikanya belum hilang sih, tapi Masuklah ke 4 besar ya. ke Liga Champions Frank, ya kan, ya Bologna juga pengen kan, kalau di musim ini di Liga Champions mereka nggak maksimal, mungkin demam panggung gitu ya, ya tapi kan ambience-nya menyenangkan tuh main di Liga Champions, ya jadi mereka pasti keras untuk bisa lolos ke Eropa dengan jalur Liga Champions. Ya ini timnya Vincenzo Italiano ya, bisa oke. Dan jangan lupa deh Lazio sama Lazio sama AS Roma, 2 klub Roma ini juga Oh, lebih derby tuh. derby ya? Iya. Ya itu kan. Benar. Oh enggak. Enggak. Lazio ketemu Torino. AS AS Roma ketemu Lecce. AS Roma ketemu Lecce. Ya AS Roma harusnya ya Ranieri bisa lah. Mungkin menang. Ya lu tahu udah menarik lah semua. Masuk Bologna lawannya timnya Bang J ya? Timnya Bang J. Timnya Bang J lagi oke loh. 4 pertandingan terakhir belum kalah ya. Seri terus ya. Dan menghadapi tim-tim yang kayak Atalanta, Lazio, Napoli nggak kebobolan. Jadi Bologna ya ada kapten timnas Indonesia ya kan, kalau diturunkan akan tampil maksimal. Betul. Tapi yang jelas ya itu Giornata 3. Setiap Giornata tuh penting hari ini. Iya ya, untuk Iya kan? untuk tim-tim yang ada di papan atas ya, Iya. Bang DJ. Yang jelas kalau gue sebagai Interisti, ya gue berharap siapapun pemain yang diturunkan oleh Simone Inzaghi, ya ayo guys, kita amankan 3 poin. Ya, Betul. kontrol dulu aja yang kita bisa lakukan. Apa yang bisa kita kontrol? Ya sambil berharap. Tim-tim lain kepleset. Gue bukan minta tolong AC Milan loh ya. Gue mau ngajak AC Milan. Ya. Yuk, sama-sama yuk ke Liga Champions. Walaupun Ya jauh ya. Ya, ya bisa dong kita dukung. Iya kan. Sama untuk pekan yang ini. Gitu deh. Ya. Soalnya Liga Inggris nggak ada. Liga Inggris nggak ada, jadi Dan- rasanya fokus ke Serie A dulu, dan di La Liga juga lagi belum nggak begitu rame sih Bang DJ. Tadi Real Madrid ketemu sama Leganes. Ya walaupun gak rame sebenarnya tetap aja, terutama buat Atletico Madrid, Real Madrid dan Barcelona, mereka tuh nggak boleh kehilangan poin Iya. dalam persaingan mereka. Atletico kan sekarang udah gak tercecer nih gara kekalahan-kekalahan Iya. yang tidak harusnya mereka terima gitu, harusnya secara matematika ya. Betul. Tapi ya udahlah. Dan di momen yang tepat ini Des, karena kita akan libur Betul. Lebaran ya. Barat, Namanya gue manusia berdosa, apalagi saya. ya kan. Gue minta maaf sama lo dulu deh nih, Iya. ya kan. Kadang gue suka nggak sabar gitu. Sebagai yang tua gue minta maaf. Notong opening ya kan. Opening ya kan. Kembali ke nol. Iya, betul. Itu bukan slogan yang lagi. Udah, Gak usah ya, oke. Nggak usah ke sana. Ya kan. Dan ke teman-teman lah. Betul. Ada yang mau sampaikan? Ya, mungkin kedepannya akan lebih sering lagi untuk membahas liga-liga lain ya gitu, karena Premier League kayaknya bakal terus rolling jadwalnya. Ada yang nyolek lu katanya di kereta ya? Ada yang nyolek gua. Katanya bahas AC Milan dong. Ya tadi kan udah dibahas tuh. Bahas Liga Italia dong. Bahas gitu. Liga Italia kan. Iya. Beberapa juga banyak yang minta bahas Serie A gitu. Iya. Ini udah coba dibahas di momen kali ini ya, paling nanti tinggal nunggu ke depannya aja ya, dan semoga banyak membahas liga-liga lain. Dan sekali lagi kita ucapin selamat merayakan Idul Fitri, Lebaran, hari ya. raya Idul Fitri. Ya. Moga-moga semua ibadah yang dilakukan oleh teman-teman di bulan suci Ramadan Betul. itu membawa amal budi baik ya buat teman-teman semua. Selamat berkumpul bersama keluarga dan silakan dinikmati opor ayam, Rendang. ketupat ya. Ya. Kalau bingung mau buang kemana, nanti bisa lah kirim-kirim ke kita. Ya. Atau ya undang lah, kita makan siap aja ya. Iya. Lu mudik gak? Mudik. Kemana? Ke Tambun. Enggak, gue jaga kandang gua. Ya kan. Kita ketemu lagi di setelah Lebaran ya. Ya. Dan moga-moga udah ada yang baru lah ya. Iya, moga-moga udah ada yang baru lah. Soalnya kalau Lebaran baju baru, alhamdulillah. Ya kan?
Closing Oke, lah. closing. Yes. Thank you Bang DJ Ya. untuk perjalanan di bulan Ramadan. Hasil dari kemarin timnas juga udah cukup baik juga. Dan kalau gitu minal aidin wal faizin, Mohon maaf lahir batin. dan batin. Sampai jumpa di edisi Halftime Break selanjutnya. Thank you guys, bye bye.